Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi sahabat petani Indonesia, teman-teman para penggiat pertanian, juga perkebunan, juga penghobi tanaman. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat, dimudahkan dalam segala aktivitasnya dan budidayanya, dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kawan-kawan, kita akan mencoba untuk membuat pupuk kompos dari bahan utama, yaitu daun bambu dan daun-daun kering. Sebelum kita lakukan pembuatannya, perlu kita ketahui bahwasanya sebagai para petani atau penggiat organik, pembuatan pupuk padat maupun kompos ataupun juga POC membutuhkan waktu, ya. Tidak bisa instan seperti halnya pupuk kimia yang tinggal kita pergi ke toko-toko pertanian, kita beli, langsung kita aplikasikan. Tetapi kalau bertani secara organik memang membutuhkan waktu, ya, dalam pembuatan pupuk, ya. Maka dari itu alangkah baiknya bila proses-proses ini kita lakukan secara kontinu, berkesinambungan dan berkelanjutan dalam pembuatannya, sehingga setiap saat kita ingin menggunakan atau saatnya tanpa kita membutuhkan POC maupun kompos dan media-media yang lain, kita tidak kehabisan atau kita tidak perlu membuatnya karena kita sudah memilikinya. Nah, dari itu maka diperlukan manajemen, ya, manajemen pembuatan pupuk organik, baik kompos maupun juga POC. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat pupuk kompos dari daun-daun kering, yang bahan utamanya yaitu ini daun bambu yang tadi kita ambil di kebun, milik tetangga, ya, tapi kita sudah minta izin dan kita dapatkan secara gratis. Nah, tetapi kali ini kita tidak akan menggunakan E4 ini maupun molase, karena kita tahu tidak selamanya kita bisa mendapatkan ini atau kita bisa mempunyai molase maupun E4, karena ini kita harus beli, ya. Dan juga ada sahabat atau rekan-rekan kita yang kesulitan untuk mendapatkan E4 maupun molase ini. Memang bisa diganti dengan dekomposer yang lain yang lebih mudah, yang lebih murah, dan ada di setiap tempat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan bahan yang benar-benar murah, benar-benar mudah didapatkan, dan insya Allah efektif juga, ya, untuk membantu pengomposan pupuk dari daunan kering kita ini. Apa itu? Nah, ini dia, nasi. Nasi ini bisa nasi basi, nasi sisa, nasi aking, maupun juga nasi yang baru. Kita terinspirasi dari seorang YouTuber asal Bali, ya. Beliau sangat konsisten dan sangat ahli di bidang pembuatan berbagai macam pupuk organik, juga budidaya tanaman organik. Beliau sangat menginspirasi sekali. Beliau muda dan sangat ahli di bidangnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membuat kompos, ya. Bahan yang kita butuhkan yaitu satu karung, yaitu berisi daun-daun kering, nasi sisa, ini dia air dalam satu ember ini sekitar 10 liter, tali untuk mengikat nantinya, dan ini dia tadi sudah kita ambil separuh dari satu sak penuh. Mengapa kita ambil separuh? Nanti kita akan jelaskan. Yang pertama yaitu kita masukkan saja nasi ini semua, ya. Nah, lalu kita aduk. Hanya seperti ini saja bahan dekomposer kita untuk membantu mengurai bahan-bahan organik kita atau sampah kering kita.
Mengapa kita tidak menggunakan molase ataupun gula ya? Karena sebenarnya nasi kita ini sudah mengandung glukosa ya, atau zat gula yang melimpah bila dalam keadaan lembab. Nah, kita akan manfaatkan itu kita tanpa menggunakan molase dan gula lagi. Langkah selanjutnya, kita tinggal memercikkan air ini ke media kompos kita. Jangan lupa diaduk dan usahakan benar-benar basah semua ya. Nasinya tidak perlu kita ambil, biarkan saja mengendap di bawah, cukup airnya saja. Nah, seperti ini. Usahakan cukup basahnya ya, tidak becek tapi basah, karena pada awal pengomposan itu sangat dibutuhkan sekali kelembapan untuk mengundang bakteri untuk membantu pengomposan daun-daun kita. Karena kita tahu juga bahwasanya di alam pun tanpa kita gunakan atau kita proses, sebenarnya daun ini bisa menjadi kompos dengan sendirinya di alam, tetapi kita lakukan rekayasa ini agar lebih cepat pemrosesannya. Nah, setelah benar-benar diyakini itu sudah basah, langsung saja kita masukkan ke dalam sak. Nah, setelah kita masukkan, lalu sisa air dari rendaman nasi tadi kita masukkan ke dalam sak. Nah, setelah benar-benar sudah basah dan masuk semuanya, lalu tidak lupa kita ikat. Sudah beres, tinggal kita tempatkan di tempat yang sejuk agar pengemosan ini berjalan dengan sempurna. Nah, pastikan pengikatannya kuat ya, agar pengemosan bisa terjadi dengan sempurna, karena sebenarnya anaerob adalah salah satu fase yang harus dilakukan agar pengemosan ini berjalan dengan baik. Nah, pengemosan ini masih membutuhkan tenaga kita, yaitu setelah kita simpan di tempat yang sejuk, selang 7 hari kita buka agar kita bisa mengecek ya kondisi daun kita. Kalau terlalu kering, bisa kita tambahkan lagi air dan nasi atau air yang sudah cukup agar kelembapan tetap terjaga. Setelah itu kita ikat lagi. Setiap minggu kita buka sampai sekitar 1 bulan ya. Nah, pada saat sudah 1 bulan, maka kondisi dari daun kita ini biasanya sudah sangat remah ya, sangat rapuh, sangat empuk, gembur ya. Itu sudah tidak lagi bentuknya itu alot, tapi kalau kita genggam itu sudah langsung remuk. Nah, itu tandanya pengomposan kita sudah berhasil dan langsung bisa kita gunakan. Oke kawan-kawan, ini dulu yang kita bagikan.
Semoga ada manfaatnya. Tetap organik, tetap semangat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.